warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nia ini. Saya pembimbing dari SD Cukang Genteng 2. Saya di sini akan mencoba menerangkan cara bermain congklak. Congklak adalah permainan tradisional yang berasal dari Melayu dan merupakan warisan budaya kuno. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan papan dan biji-bijian dan memiliki berbagai macam aturan dan hikmah. Berikut adalah cara bermain congklak. Siapkan papan congklak yang berukuran 40-50 cm dengan 14 lubang kecil yang berhadapan dan 2 lubang besar kanan dan kiri ujung. Masukkan 7 biji ke dalam masing-masing lubang kecil. 2 orang pemain saling berhadapan-hadapan. Pemain saling suit ketika permainan mau dimulai. Itu menentukan siapa yang duluan bermain. Pemain yang menang memilih 1 lubang kecil dan mengambil semua bijinya. Pemain bergerak mengelilingi papan searah jarum jam dan memasukkan 1 biji ke dalam setiap lubang. Permainan berakhir saat semua lubang kecil kosong dan semua biji berada di lubang besar. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah biji terbanyak di lubang besar. Selain sebagai hiburan, permainan congklak juga memiliki beberapa hikmah dan nilai-nilai karakter yang bisa diajarkan kepada anak. Seperti 1. Menabung setiap hari. 2. Memiliki simpanan. Yang ketiga, hidup harus kompetitif, tetapi bukan berarti bermusuhan. Menanamkan nilai jujur, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu dan mandiri, dan belajar matematika. Sekian keterangan dari saya cara bermain congklak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Cinciripit adalah permainan tradisional anak-anak yang berasal dari Jawa Barat. Permainan ini dilakukan dengan cara 1. Anak-anak berkumpul membentuk lingkaran. 2. Salah satunya anak membuka telapak tangannya. 3. Anak-anak lainnya meletakkan 1 jari telunjuknya di atas telapak tangan tersebut. 4. Seluruh pemain menyanyikan lagu Cinciripit. Lagu Cinciripit berbunyi, cinciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare memen cosna, jol padalang mawawayang jrek nong. Permainan ini biasanya dimainkan dengan menentukan siapa yang berperan sebagai ucing, atau untuk menentukan urutan dalam permainan. Permainan ini dinamakan oleh 2 orang anak hingga belasan anak. Permainan cinciripit dapat melatih keterampilan, kecermatan, kecepatan, dan komunikasi dan kerjasama tim. Sakitu anu tiasa kusim kuring dugikeun, mugi aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tepangkeun wasta simkuring besi alif matur kalbi Wakil Pamilan tanggal 19 2024 di SD Cukang Genteng 2. Ayeuna abdi bade nyatakeun hiji permainan tradisional nyaeta lompat tinggi. Lompat tinggi nyaeta permainan tradisional yang dimainkan dengan menggunakan tali karena kerjasama para permainan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang pemain ini. Alat
menyambungkan dua karet pertama dengan dua karet selanjutnya. Panjang tali karet yang digunakan adalah bisa 3 meter sampai 5 meter. 3 jumlah permainan. Permainan ini bisa dimainkan oleh 3 orang, 10 orang. Namun jika hanya ada 2 orang pemain, dibutuhkan tiang sebagai alat bantu. Cara bermain: 2 orang bertugas sebagai pemegang tali, sedangkan pemain lainnya berlomba untuk melompati tali ketinggian tali karet. Yang dilompati dimulai dari setinggi lutut, pinggang, dada, telinga, dan kepala, dan setinggi tangan yang diangkat kepada atas kepala. Aturan bermain: pemain tidak boleh terkena karet. Jika terkena, maka harus digantikan oleh pemain lainnya. Nama lain dari lompat tinggi adalah: permainan ini dimiliki nama-nama yang berbeda di daerah Indonesia, seperti Yeye atau Lampung dan Tali Merdeka atau dari Riau. Sakitu nuku abi dietakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Pangkeun wastasiun kuring Siti Nafiatul Aulia, Wakil Pamilon Tantang Alisa Bedas 2024 di SDN Cukangteng 2. Ayeuna abdi bade medalkeun hiji kaulinan barudak nyaeta sleddur atau oray-orayan. Sleddur adalah permainan tradisional Sunda. Walaupun sleddur bukanlah pemain asli dari daerah Sunda, sleddur tetap digemari banyak anak-anak di daerah Sunda. Sleddur memiliki banyak penamaan sesuai tempatnya. Misalnya di daerah Jakarta ada permain yang serupa dengan sleddur yang bernama wak-wakung. Di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta ada permainan serupa yang bernama ancak-ancak alis. Bahkan ada pula permainan yang serupa dengan namanya, yang serupa pula yaitu di daerah Sulawesi Utara dengan nama sleddur. Dengan cara bermainnya yaitu: 1. Pemain memilih 2 orang yang akan menjadi terowongan. Pemain yang dipilih menjadi terowongan mengangkat kedua tangan dan saling berpegangan sambil berhadapan satu sama lain sehingga menyerupai terowongan. 2 pemain lainnya berbaris sambil memegang pundak pemain lainnya. 3. Sambil bernyanyi, pemain yang berada di paling depan berjalan melewati terowongan, diikuti pemain lainnya sampai akhir barisan dan diikuti oleh pemain pertama lagi. 4. Pemain pertama tidak perlu memegang pundak pemain terakhir. Nomor 5, ketika lagu selesai dinyanyikan, pemain yang bertugas menjadi terowongan menurunkan kedua tangannya dengan tujuan menangkap salah satu pemain yang berada di dalam barisan. 6. Pemain yang tertangkap oleh terowongan akan memilih salah satu pemain yang menjadi terowongan, kemudian berbaris di belakang pemain yang dipilihnya. 7. Lagu kemudian dinyanyikan kembali sampai semua pemain yang berbaris habis dan masuk ke dalam salah satu barisan milik terowongan. 8. Ketika pemain yang bermain menjadi barisan habis, kedua pemain yang menjadi terowongan akan membuat sebuah garis sebagai tanda dan saling tarik-menarik seperti sedang bermain tarik tambang. Kelompok pemain yang tertarik melewati tanda dinyatakan kalah. Sakituan tiasa ku abdi dipihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Muhammad Alif, salah seorang dari 5 anggota Leksamedas SDN Cukangenteng 02. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil dari permainan tradisional, yaitu ngadu kaleci. Permainan ngadu kaleci atau bermain kelereng adalah permainan yang sangat populer dan digemari bukan hanya oleh kalangan anak-anak saja. Orang remaja bahkan dewasa pun sering bermain kaleci. Bahkan anak perempuan pun banyak yang ikut dalam permainan kaleci ini. Ngadu kaleci tidak hanya hidup di Kabupaten Ciamis, tapi hidup juga di daerah-daerah lainnya. Permainan ini sudah cukup melegenda dan di Indonesia sendiri permainan ini setiap daerahnya memiliki nama-nama yang khas sesuai wilayahnya masing-masing. Permainan ngadu kaleci merupakan permainan yang bisa dilakukan jika lebih dari satu orang. Semakin banyak yang ikut, maka permainan akan semakin seru. Alat permainan. Alat yang digunakan dalam permainan ngadu kaleci adalah macam-macam kelereng dan masing-masing pemain biasanya memiliki kokojo masing-masing yang dijadikan andalan dalam sepanjang permainan. Cara dan aturan bermain. Ada beberapa cara dalam permainan ngadu kaleci, banyak sekali macam dan pilihannya. Semua itu akan disepakati di awal oleh seluruh peserta permainan, sekaligus menentukan atau mengundi siapa yang akan terlebih dahulu bermain. Pengundian ini seperti bisa menggunakan suten Jepang, kinciripit atau home pimpah. Jenis-jenis permainan. Anak-anak sedang bermain kaleci. Jenis-jenis permainan dalam ngadu kaleci tersebut diantaranya permainan yang berbentuk lingkaran. Kelereng akan disimpan di tengah-tengah kalang dan kemudian diperebutkan oleh para pemain. Permainan yang berbentuk segitiga. Dalam permainan ini, barang siapa pemain berhasil menembak kelereng yang disimpan di garis segitiga tadi, maka kelerengnya menjadi hak milik. Permainan membuat lubang, yaitu dengan cara membuat lubang kecil, dan barang siapa yang berhasil memasukkan kelereng ke dalamnya, maka dia dianggap sebagai pemenangnya. Permainan garis, yaitu kelereng dengan cara menyimpan kelereng-kelereng dengan sejajar. Kemudian kelereng-kelereng tadi dijentik sampai keluar dari garis yang ditentukan. Permainan balap. Permainan ini lazimnya digelar pada kegiatan Agustusan, yaitu berjalan mencapai garis finish dengan kelereng berada di atas sendok yang digigit oleh peserta permainan. Jenis-jenis permainan di atas bisa dipilih dan disepakati oleh para pemain. Jika sudah mendapatkan pilihan, maka terlebih dahulu harus menggambar bentuk yang dipilih, baik itu lingkaran, segitiga, lurus, atau bahkan membuat lubang. Setelah itu, jangan lupa setiap pemain harus menyiapkan sejumlah kelereng dari setiap pemain sebagai taruhan. Aturan-aturan dalam bermain kelereng berbentuk lingkaran. Jika bermain menggunakan lingkaran, pemain harus berdiri dengan jarak satu sama lainnya sekitar 1 meter dan siap untuk memberikan serangan pada kelereng dalam lingkaran. Setiap peserta permainan harus melempar sebuah kelereng sesuai nomor undian di awal dan dilempar ke arah lingkaran dan harus berusaha agar mengenai kelereng yang ada di dalam lingkaran. Pemain yang menjentik dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah dan menjentiknya harus tepat di belakang kelereng. Cara menentukan pemenang dari permainan ini yaitu dilihat siapa yang berhasil memukul kelereng yang keluar dari lingkaran. Istilah-istilah dalam ngadu kaleci. Gambar posisi nyintrep menjentik kaleci. Blek artinya tetap di tempat jika dijagokan kokojo tercekal orang. Centang artinya menembak kaleci atau kelereng dengan sekuat tenaga. Diparet artinya ditembak secara sekaligus sehingga dapatnya lebih dari satu. Duar artinya kode supaya dijauhkan apabila yang dijagokan kokojo tertahan oleh orang. Epek, ngepek artinya mendekati pada pinggir agar dekat dengan yang lainnya. Golotok artinya menembak kelereng lain secara pelan-pelan. Kalang artinya arena yang berbentuk lingkaran atau persegi yang dipakai untuk memasang kelereng. Kokojo artinya kelereng yang dipakai menembak. Nyedet artinya kokojo yang dijagokan yang tidak namblek, tidak kokoh di tanah. Oles artinya hanya kena tidak keluar dari kalang arena.
Sigit artinya belum keluar dari kalang arena dengan cara diukur jempol. Stun artinya menembak lereng sambil berdiri. Stick artinya kena dengan cara dijengkal, jadi tidak perlu ditojok, ditembak lagi. Tamblek artinya kokojo yang diam di bekas yang ditembaknya. Selesai dari saya Diki Muhammad Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tepangkeun wasta simkuring Raisa Lia Putri, wawakil pamilan tantangan Leksamdas 2024 di SDN Cukangteng 2. Ayeuna simkuring bade medarkeun hiji kaulina nyaeta paciwit-ciwit lutung. Mengenal paciwit-ciwit lutung. Jawa Barat memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya adalah paciwit-ciwit lutung. Bagi orang Sunda, permainan ini sudah tidak asing lagi dan banyak dimainkan oleh anak-anak zaman dulu. Permainan ini diiringi lagu paciwit-ciwit lutung yang sama dengan nama permainannya. Paciwit-ciwit lutung merupakan permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Semakin banyak anak yang bermain akan semakin seru. Nama permainan ini terdiri dari 2 kata, yakni ciwit adalah yang artinya mencubit dan lutung yang berarti sejenis primata atau monyet yang memiliki ekor. Lagu paciwit-ciwit lutung. Berikut ini lagu paciwit-ciwit lutung. Paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ke lumpur. Ada juga syair lainnya, yaitu paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ke lumpur. Cara bermain. 1. Permainan ini dimulai dengan meletakkan salah satu tangan pemain dan posisi telungkup. 2. Disusul dengan permainan kedua yang mencubit punggung, tangan, dan permainan pertama. 3. Kemudian permainan ketiga mencubit punggung tangan dari pemain kedua. Begitu seterusnya sampai semua tangan pemain dalam posisi bertumpuk dengan tangan saling mencubit. 4. Ketika menyanyikan lirik si Putri pindah ke lumpur, maka tangan yang berada di posisi paling bawah pindah ke posisi paling atas dan mencubit punggung tangan di bawahnya. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang sambil menyanyikan lagu paciwit-ciwit lutung. Manfaat permainan paciwit-ciwit lutung. 1. Mengajarkan empati dan merasakan penderitaan orang lain. 2. Mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain. 3. Mengajarkan bahwa semua perbuatan kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Sakitu nuku abi di pihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.